mengatakan menjadi seorang kaburan ini benar atau tidaknya kita kupas habis. Saman apa ndak takut untuk menjadi seorang kaburan seperti itu? Tidak takut. 280 NT itu fakta real. Serius itu bos? Serius om. 280 NT. 80 NT itu kalau 1 bulan bekerja saya. Menjadi seorang kaburan, ditambah lagi beliau punya anak dari orang Taiwan. Bagaimana kisah selanjutnya? 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya? Jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans 7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam celuran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kesulitan apapun. Masih kembali di Trans 7, berbagi cerita, sharing keluh kesah ataupun pengalaman sejauh ini. Dan mungkin yang baru menemukan channel Trans 7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya biar tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi yang ada di Taiwan. Di kesempatan malam ini aku ketemu salah satu saudaraku. Aku ketemu mungkin kalau dibilang ini senior di Taiwan. Beliau di sini sudah berapa tahun, beliau kerja di pabrik apa, ataupun mungkin apa saja yang sudah didapatkan sejauh ini di Taiwan. Dengan Mas Sopo nggih niki? Mas Andrianto. Mas Andrianto asli pundi Mas? Asli Purwodadi Grobogan. Purwodadi Semarang. Grobogan, Jawa Semarang. Tengah. Oh iya, Semarang Grobogan saya masuk Semarang yo. Nggih. Berarti kali Pati yo gandeng ya Mas ya? Nggih, gandeng 30 menit om. 30 Perjalanan 30 menit sampai Pati. Sampai Pati. Grobogan Purwodadi 30 menit. Tapi kota besarnya ikut Semarang toh, nek Grobogan nggih. Nggih, Semarang. Jawa Oke, Tengah. lur, kita lanjut aja untuk bertanya-tanya. Beliau di sini sudah berapa tahun? Sama sudah berapa tahun di Taiwan? Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam dulu. Salam budaya, Om Swastiastu. Mohon maaf kalau saya akan merokok dulu. Oh, enggak apa-apa. Biar Nggak apa-apa. inspirasinya itu keluar semua. Keluar semua. Wong perokok ya angel ya Mas ya diempet ya Bos ya. Saman kalau kerja juga sambil merokok juga. Bebas Nggih. sampean di pabrik Iya. berarti ya. Saya juga merokok. Tanpa merokok nggak bisa bicara. Wah. Saya mau cerita dengan fakta dan nyata real itu Om. Asli nih Mas ya. Asli real. Pokoknya Tidak saya buat-buat, tidak saya apa ya? Kata-kata rekayasa lah ya. rekayasa lah. Inilah kenyataannya yang Kenyataan sampean saya alami kehidupan. sejauh ini di Taiwan. Betul enggak seperti itu? Ini lor kesempatan bagus buat Mas TK Junior atau teman-teman yang lain. Beliau punya sharing, beliau punya cerita bagaimana keluh kesah beliau sejauh ini selama di Taiwan. Nggih, Saman berangkat tahun berapa waktu itu? Ya Om, saya berangkat tahun 2013. Saya di PT Sanjaya Putra Perkasa. Itu tempat PT-nya di Jakarta, di Grogol. Depan Indosiar 2013. 2013. Bulannya bulan April, ya bulan ini juga bulan April, tapi tanggalnya saya lupa. Berarti dihitung sampai sekarang udah 10 tahun. Saya itu dulu cita-cita nggak ke Taiwan Om. Kemana tuh waktu itu Saman? Saya itu dulu kerja daftar tentara lah. Dulu lah gagal terus, orang tua uangnya habis, saya nekat ke luar negeri, ke Taiwan. Pandangan saya itu di Taiwan apa Om ya? Enak lah. Tetangga gaji saya, gede. iya betul. Tetangga saya tiap upload Facebook, wah bajunya bagus-bagus, celananya bagus. Aduh, ini jangan-jangan Saman kena indahnya foto profil Iya, jangan-jangan. mungkin prank ini. Ini prank ini. Kena prank Saman berarti. Sepatunya bagus. Wah, saya juga ada niat lah. Wah, orang itu kayaknya enak di Taiwan lah. Saya bayangin lah. Nah, saya itu mau berangkat ke Taiwan juga itu dari PT kan Om ya, dulu ya. Itu kan melalui proses juga mau terbang, besok terbang gini kan. Jakarta itu banjir waktu itu. Ditunda saya. Selama 4 hari, 3 hari saya di PT. Cuma makan sama telur, makan sama sambel itu. Wah, saya juga jadi terbang nggak ya? Jadi terbang nggak ya? Jadi terbang nggak? Akhirnya saya terbang. Setelah terbang di Taiwan, saya ada sedikit cerita ini loh. Ya banyak cerita kisah saya alami. Saya itu dulu di pabrik CNC Om. Awal pertama datang di pabrik Awal CNC. di CNC. Orang Indo pertama, yang lain orang Taiwan semua. Saya bahasa Nggak tahu. apapun nggak tahu. Ya waktu itu Om, saya
bawa sama agent lah. Kalau di sini agent, di Taiwan itu agent. Yang membawa kita bekerja, ngasih job itu agent. Saya itu naikin mobil sama koper-koper saya, baju saya Om. Nah, itu saya ya pertama di jalan raya bagus-bagus lah, lihat pemandangan lah. Wah, pengen foto-foto Taiwan langsung. ini Iya, bagus nih, iya, kayak iya, gitulah iya. ya. Nah, terus lah kok ada tempatnya sedikit sawah dan sawah, ya kan? Loh Mbak, ini mau dibawa kemana? Ya kerja lah Mas, kamu di sini mau camping apa mau kerja? Jawaban dari agensi waktu itu Iya, iya agensi. Dalam arti saya mau kerja Mbak. Ya udah nurut aja kerja. Ya, waktu itu terus diturunin ke rumah bos saya Om. Di sini kan home industry lah. Home industry. Nah, waktu itu dikenalin sama majikan saya baru, sama bos laki-laki baru, sama bos perempuan baru. Saya juga, dia bilang apa, saya juga jawabnya juga tertawa. Intinya saya tertawa lah. Kok tertawa? Jadi sama sekali Iya, ting putong ting pokoknya. putong. Maksudnya saya nggak tahu artinya itu apa, dia ngomong apa. Yang penting saya ingin kasih dia itu senang sama saya. Walaupun dia marah, saya pun tertawa. Itu Om, hari pertama kerja, terus agent kan pasti ngarahin kerja ini itu gitu. Saya bangunnya itu jam 10 pagi Om. Waduh. Di rumah itu nggak terbiasa kerja di sini itu. Wah, majikan saya marah-marah. Weh, kamu di sini niat kerja nggak? Mungkin bahasanya gitu. Saya cuma tertawa. Dia marah, saya tertawa. Wah, saya juga nggak apa, agent datang terus, Mas, kamu di sini mau kerja apa mau tidur? Kerja Mbak, saya Mbak mau cari uang. Ya kok bangunnya jam segini? Ya mungkin baru adaptasi lah dengan suasana Belum pabrik biasa hidup di Taiwan lah ya waktu itu. Baru itu Terus akhirnya blank gitu kerja. Saya itu namanya orang Indonesia pertama Om di sini nggak tahu A B C 1 2 3 Nggak tahu sama sekali waktu sama itu. sekali nggak tahu. Ibarat kayak burung cuma Iya, gitulah. pokoknya wes ora enak koncone ngalor ngidul lah pokoknya. Wah, Terus kerjaannya Saman waktu itu gimana itu? Saya kerjanya di CNC Om. Itu membersihin mesin, nyemprot mesin, ganti oli, terus membuang sampah besi itu. Wah, saya juga di rumah nggak pernah bekerja. Ini gimana caranya? Itu gimana masukinnya? Kan ibaratnya bubut semua di sini. Saya nggak tahu. Jadi Ya. kalau bisa dikatakan masalah pekerjaan sama juga ngeluh itu. Wah, bos, waktu itu. ngeluh sekali. Nggak tahu sama Nggak sekali, tahu sama bahasa sekali. juga nggak tahu, Nggak ibaratnya seperti itu. Terus Suruh ambil air tak ambilin besi, suruh ambil besi tak ambilin ciduk itu. Wah, saya kan juga namanya baru. Nah, itu baru blang kerja terus dengan gajian pertama Om, saya itu di Indonesia, wah gajiannya dulu 8 juta 7 8 juta waktu itu bener. Waktu itu 6 juta lah, 6 Pikiran juta. sampean mungkin waktu itu Pikiran aku saya. bisa gaji 8 Saya juta pun- nih seperti itu. Iya, iya. Saya Terus? pun ke sini ambil uang orang tua, yang biayain orang tua. Saya pun ya nanti kalau saya gajian saya akan kembalikan tiap Dikembalikan lah bulannya. ya, dicicil lah ibaratnya. Mungkin angan-angan saya udah kerja 1 bulan, wah gajian 7 juta, 8 juta, itu bisa buat ngembaliin uang orang tua. Ya. Kenyataannya Ternyata ini lor, yang saya alami lor, saya gajian pertama itu 280 NT, itu fakta real. serius itu bos. Serius Om, 280 NT. 80 NT itu kalau Satu dulu- bulan bekerja saya. Ya Kalau Allah. dirupiahkan itu 100.000 140.000. Itu real fakta. Ya Allah. Terus apa yang terjadi dengan sampean waktu itu bos? Wah, saya itu pulang kerja, baca gaji, kan ada tulisannya Taiwan, ada tulisannya Indonesia. Diterjemahkan sama bos saya lah. Saya ya sedikit menangis saya di bawah atapan kamar saya itu menangis. Iya, paham. Wah, agent saya, kenapa kamu menangis? Ya, nggak apa-apa Mbak, mungkin saya harus semangat lagi, maksudnya semangat untuk bekerja dan Tapi bekerja. sedikit tak potong dulu. Iya ya. Sedikit nggak terlintas,
waktu berangkat kan gaji 7 juta, 8 juta. Kenapa Iya, kok saya cuma kaget. nerima segini? Iya, kaget. Kaget. Sempet kaget. Jadi waktu itu sama nggak tahu kalau di sini ada potongan ini, nggak potongan tahu. itu nggak tahu sama Ya tahu sekali. tapi mungkin nggak seberapa gitulah. Tapi faktanya ya segitu. Potongan mes, potongan makan, potongan biaya pelayanan agent dan potongan 11 bulan 11 bulan waktu itu ya, Cinatrasnya itu 11.000. 11.900 Waktu itu 11.900 Ya Allah. hampir 12.000. Gila. Saya itu Jadi kalau- gajinya cuma 15.000 15.400 apa berapa lah, sedikit lupa saya. Dah lama banget tuh. Lama banget. Intinya waktu itu memang Samad benar-benar tidak tahu dan Tidak mungkin tahu. bisa dikatakan ya sedikit menyesal. Betul Iya. nggak, Bos? Seperti itu. Iya. Mungkin gini Bos, kita bisa naik video berikutnya, tambahkan sedikit dan mungkin Samad bisa sharing buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan karena ketidaktahuan seperti Samad, setidaknya Samad punya pembekalan buat teman-teman kita. Monggo. Ya mungkin yang buat teman-teman mau ke Taiwan baru-baru inilah tahun 2023 inilah. Itu ya dipikir-pikir dulu di sini itu jobnya apa, terus biayanya berapa, terus apa ya, sponsornya di Indonesia bagaimana, PT-nya bagaimana, tanda tangannya nanti bagaimana, harus benar-benar tahu dan memahami lah sebelum sudah terbang ke Sudah terbang Taiwan. ke Taiwan. Nanti kalau sudah terbang ke Taiwan, ya nggak bisa disalahin siapa, Om. Kan kita Betul. tanda tangan di PT. Kita yang sudah Iya, bertanggung iya, jawab di betul, sini betul. sepenuhnya seperti itu. Oke Lor, kita bisa naik video berikutnya karena di video yang akan kita kulas nanti beliau sempat menjadi seorang swasta karena beliau tidak tahan bekerja. Betul seperti itu Bos ya. Betul. Oke, mungkin seperti itu aja dulu. Kita bisa naik video berikutnya. Akhirnya kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.